Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai kajian di siang ini, mari kita luruskan niat. Dengan kajian ini, semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan kajian ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita mulai kajian di siang ini, mari kita niatkan juga pahala dari kajian ini kita persembahkan untuk ayah ibu kita, untuk kakek kita, untuk leluhur kita sampai ke atas, untuk para guru-guru kita, untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, dan untuk siapapun yang berjasa kepada kita. Semoga ini semua menjadi bukti, menjadi syawahid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita selalu mencintai mereka dan kita selalu menghormati pengorbanan mereka. Dan wabil khusus kita hadirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, kepada seluruh ulama, wabil khusus kepada guru-guru kita, baik guru-guru kita dari yang mengajari kita satu huruf sampai guru kita sampai sekarang. Semoga ini menjadi tanda bakti kita kepada beliau-beliau tersebut. Ala niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. Bab ini menjelaskan kepada kita mengenai doa yang seyogianya kita baca ketika kita keluar dari toilet. Kalau kemarin ketika kita masuk ke toilet, kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam doa. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minar rijsil najisil khabithil mukhbithi wa a'udzubika minasyaitonir rajim, dan sebagainya. Karena Rasulullah mengajari berbagai macam versi doa. Nah, sekarang di pertemuan kita kali ini kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa ketika kita keluar dari toilet. Sabata fil hadits sahih fi sunani Abi Dawud. Telah tetap di dalam sebuah hadis yang sahih di dalam kitabnya Imam Abi Dawud, yaitu kitab Sunan Abi Dawud, dan juga di dalam kitabnya Imam Tirmidzi, yaitu dalam kitab Sunan Tirmidzi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, beliau mengajarkan doa idza kharaja minal khala, ketika keluar dari toilet. Beliau mengajarkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ghufranaka ya Allah, aku memohon ampunanmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'anniyal adha, yang telah menghilangkan kesakitan dan kotoran dariku, wa'afani, dan yang telah menjagaku. Jadi justru doa yang kita ucapkan ketika kita
keluar dari toilet, dari kamar mandi, itu yang kita ucapkan adalah ghufranaka, ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu. Kira-kira mengapa kok yang kita ucapkan pertama kok ampunanmu ya Allah, ghufranaka? Para ulama menjelaskan bahwa kata-kata ghufranak ini diucapkan ketika keluar dari toilet, ketika keluar dari kamar mandi, karena selama di dalam toilet, selama di dalam kamar mandi itu kita tidak mengucapkan zikir sama sekali, bahkan tidak boleh. Ada orang salam kepada kita pun kita tidak boleh menjawab. Tidak bolehnya makruh. Ketika ada orang bersin pun kita dimakruhkan untuk menjawab bersin tersebut. Ketika ada orang azan, ketika kita di toilet, ketika kita di kamar mandi pun kita dimakruhkan untuk menjawabi azan. Jangan karena terlalu soleh, kemudian soleh tanpa ilmu, jawabi azan ketika di toilet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabi di toilet Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tidak seperti itu. Bahkan ketika kita belajar, ketika kita thalabul ilmi sekalipun, ketika pas pengajaran kemudian ada azan, itu sebaiknya pengajarannya dilanjutkan. Sebaiknya, bukan harus. Jadi likulli makanin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapan tertentu. Jadi oleh karena kita di dalam toilet, ketika kita di dalam kamar mandi itu kita tidak zikir sama sekali, maka kita diajarkan oleh Rasulullah supaya kalimat pertama yang kita ucapkan adalah ghufranak ya Allah, ghufranak. Kata ghufranak ini berbeda dengan kata-kata maghfirah. Walaupun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata ghufran sama kata maghfirah itu artinya sama, ampunan. Tetapi sebenarnya maknanya beda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ghufranak di dalam Al-Qur'an itu hanya di satu tempat saja. Di mana itu? Di dalam akhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285. Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman dengan ayat seperti ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya di ayat ini saja. Coba nanti kalau kita ada waktu, kita teliti di seluruh Al-Quran. Kata ghufranak hanya di ayat ini saja. Sementara kata maghfirah dan yang lain-lainnya itu berada di ayat yang lain juga ada. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kata ghufran itu hanya permintaan ampun kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ghufran itu hanya ampunan dari Allah. Beda kalau maghfirah. Kalau maghfirah itu bisa ampunan dari Allah,
bisa juga ampunan dari manusia. Oleh karena itu Allah menjelaskan masih di dalam surah Al-Baqarah. Allah menjelaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan maghfirah. Kira-kira maghfirah ini dari mana? Ya dari kita manusia. Allah menjelaskan, wahai manusia, perkataan yang baik dan maghfirah dan ampunan, kamu mengampuni, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah tetapi kemudian diiringi dengan, kalau dalam bahasa Jawa itu ngundat-undat, mengungkit-ungkit. Oh itulah aku sedekah di masjid itu, kalau bukan karena jasaku masjid itu nggak akan berdiri. Nah itu sedekah yatba'uha adza. Sedekah yang seperti ini itu kalah dengan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, dan maghfirah dan ampunan. Kata maghfirah di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa maghfirah itu artinya adalah ampunan yang berasal bisa dari Allah, bisa juga dari manusia. Sementara kata ghufran itu hanya didapatkan dari Allah. Ghufran itu hanya ampunan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita keluar dari toilet, Rasulullah mengajarkan ghufranak, ampunanmu ya Allah, hanya ampunanmu yang kami cari ya Allah. Ini dalam sebuah riwayat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ada doa yang lain lagi, versi yang lain lagi. Wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ini dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar berkata, menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, Rasulullah itu dulu ketika beliau keluar dari kamar mandi, ketika keluar dari toilet, itu beliau berdoa. Doanya dengan versi yang berbeda, bukan yang ghufranak tadi, tapi dengan versi yang ini. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwatah wa dafa'a anni adza'ah. Doa ini khusus ketika kita di dalam toilet itu buang air besar. Rasulullah mengajarkan doa ini. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Alladzi adzaqani ladzatah, yang telah merasakan kepadaku lezatnya, nikmatnya rasa makanan di mulutku. Wa abqa fiyya quwwatah, dan kemudian menetapkan saripati dari makanan itu di dalam tubuhku. Wa dafa'a anni adza'ah, dan yang kemudian membuang dari tubuhku kotoran-kotoran dari sisa makanan tersebut. Ketika kita mengucapkan doa ini, Masya Allah, Rasulullah itu hidup di abad 6 Masehi, tepatnya di tahun beliau lahir tahun 561. Di situ pengobatan belum terlalu modern, kedokteran belum terlalu modern, tetapi apa yang
doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini ternyata kalau kita telisik dari keilmuan modern saat ini, saya bukan dokter, tetapi saya banyak sekali kadang membaca artikel-artikel tentang kesehatan. Ternyata doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini prosesnya itu sama dengan apa? Nanti mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang bergelut di bidang kedokteran, silahkan dicek. Setahu saya, proses makanan dari mulut itu pertama, makanan kita lumat di dalam makanan, kita merasakan lezatnya, kita merasakan nikmatnya. Di sini lidah kita menjalankan fungsinya, gigi kita menjalankan fungsinya, seluruh yang ada di mulut ini menjalankan fungsinya, dan kemudian makanan yang sudah rasanya kita nikmati tadi itu kemudian berubah menjadi bolus. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama teman-teman dari kedokteran. Bolus itu adalah istilah kedokteran untuk makanan yang sudah dilumat. Bolus ini kemudian masuk melalui tenggorokan dan kemudian digiling, dicampur dengan enzim-enzim pencernaan yang banyak sekali itu. Saya kurang begitu paham apa nama-namanya, tapi banyak sekali enzim-enzim pencernaan, dan itu tempatnya berada di lambung. Jadi bolus tadi, makanan yang sudah digiling tadi masih kasar, sedikit kasar, masuk ke lambung, kemudian digiling lagi menjadi lebih halus. Lebih halus ini disebut dalam istilah kedokteran disebut dengan kim. Kim ini ya, kemudian jalan lagi menuju ke usus halus untuk dipisah-pisah vitamin-vitaminnya. Misalnya vitamin A diambil dulu, vitamin B diambil, nutrisi diambil, karbohidrat diambil. Kemudian yang tersisa menjadi sampah ini, ya, itu kemudian pindah menjadi ampas. Dan ampas inilah kemudian masuk ke usus besar sebelum dikeluarkan. Jadi di proses ketiga inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, wa abqa fiyya quwwatah, dan menetapkan kekuatan-kekuatan yang ada di makanan itu berupa vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi itu ditetapkan, baru kemudian diproses kembali masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini apakah ampas tadi, ampas yang sari-sarinya sudah dipisahkan tadi itu langsung keluar? Tidak. Ternyata di situ dicampur dengan air, ya, dicampur dengan air, disesuaikan kadarnya untuk ketika kita keluarkan, ya. Sehingga mohon maaf ketika usus besar kita bermasalah, BAB kita nggak lancar karena di situ kekurangan air, usus besar tidak bisa memproses dengan baik. Dan ternyata ini sudah dijelaskan di hadis Rasulullah SAW. Ini subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah mengajari ketika kita setelah BAB kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya ketika kita mengucapkan segala puji bagi Allah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Dan tentunya kita ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah itu akan ditambahi. Tetapi apabila kalian ingkar, kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah,
maka sesungguhnya azab Allah itu pedih. Ketika kita bersyukur, doa kita diijabah oleh Allah, maka kekuatan-kekuatan organ-organ, mulai dari organ yang ada di mulut tadi, mulai dari gigi. Kalau gigi kita bermasalah, gigi kita ompong, mau melumat makanan sulit. Lidah kita nggak sehat, tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Kerongkongan kita nggak bagus, sulit menelan makanan. Kemudian ketika sampai lambung kita bermasalah, sulit akan menggiling makanan, akan menggiling bolus menjadi king. Kemudian ketika usus halus kita bermasalah, sari-sari pati makanan itu sulit akan kita cerna. Kita makan banyak, makan apapun, tetapi sari patinya nggak masuk, nggak tercerna. Ketika kita usus besar kita bermasalah, sulit kotorannya keluar. Oleh karena itu para ilmuwan dari Amerika mengadakan penelitian ke 3,5 juta veteran yang mengalami permasalahan BAB, tidak bisa keluar BAB. Itu ternyata kemudian menimbulkan, mohon maaf, gagal ginjal, naudzubillah, menimbulkan sakit ginjal. Dan di perempuan, untuk di perempuan itu menimbulkan masalah di dalam rahim, turunnya rahim. Mengapa? Karena kotoran-kotoran yang masih di dalam perut itu menimpa rahim. Kemudian ketika kita mengejan, mengeluarkan kotoran-kotoran itu, tinja itu, kita akan membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga itu akan mempengaruhi rahim. Jadi benar apa yang dikatakan oleh sebagian ilmuwan Barat yang objektif, bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa. Banyak yang dikatakannya ternyata bersesuaian dengan sains. Walaupun beliau hidup di era yang jauh dari kata kemajuan sains. Beliau mengajarkan alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwatah wa dafa'a anni adzah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.